Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ahlihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat dan yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Tidar, Bapak Wakil-Wakil Rektor, Bapak-Bapak Dekan, Bapak-Bapak Dosen, dan semua sivitas akademika Universitas Tidar, terutama para mahasiswa dan wabil khusus mahasiswa-mahasiswa baru yang saya cintai. Pertama-tama saya harus memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memperkenankan saya, meskipun dengan cara model pandemi ini, saya bisa berbicara dengan saudara-saudara sekalian dalam rangka penerimaan mahasiswa baru di Universitas Tidar. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada para mahasiswa yang telah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi mahasiswa Universitas Tidar. Mudah-mudahan selalu dalam bimbingannya lancar, sukses, dan menjadi manusia-manusia yang bermanfaat kelak. Para hadir sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini saya hanya akan mengajak semuanya, khususnya para mahasiswa dan teristimewa mahasiswa yang baru, untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang besar sekali telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita, tapi seringkali kita itu tidak bersyukur atas nikmat Allah karena kita tidak menyadari bahwa itu merupakan nikmat. Banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa kita syukuri karena kita tidak menyadari bahwa itu nikmat. Misalnya yang kecil, kita bisa bernapas, itu merupakan kenikmatan yang luar biasa. Kalau tidak percaya bisa ditanyakan kepada mereka yang sesak napas. Bernapas itu nikmat sekali. Tapi selama ini kita tidak merasa itu nikmat. Kita lihat misalnya orang Muslim itu naik haji, itu syukurannya sampai 2 kali. Ketika akan berangkat haji, syukuran, pulang haji, syukuran. Tapi sama-sama rukun Islam, kita belum pernah mendengar ada orang sholat lalu mengadakan syukuran. Kenapa? Karena orang-orang Islam kebanyakan tidak tahu, tidak menyadari bahwa sholat itu adalah kenikmatan yang luar biasa yang tidak kalah dengan haji. Nah, saya di sini akan hanya berbicara 2 kenikmatan besar, 2 saja. 2 kenikmatan besar yang kita terima dari Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Murah, dan kita perlu menyadarinya sehingga kita bisa bersyukur. Yang pertama, ini sudah sering saya katakan di mana-mana, karena banyak orang yang tidak mensyukuri ini karena tidak menyadari kenikmatannya. Kita mendapatkan kenikmatan yang besar sekali dari Allah ketika kita diciptakan olehnya menjadi manusia. Kita tahu bahwa Tuhan menciptakan makhluk ini, ada yang seperti batu, tanah, suatu makhluk yang tidak bisa berpikir, tidak bisa berperasaan, tidak bisa mengungkapkan sesuatu. Ini batu, tanah, dan pasir, segala macam itu. Yang kedua, tanam tanaman.
Tanaman itu bisa berpikir, bisa berperasaan, tapi tidak bisa mengungkapkan pikirannya dan perasaannya. Karena Tuhan tidak memberikan kenikmatan berpikir dan emosi. Yang ketiga, makhluk Tuhan itu binatang. Binatang itu bisa merasa, bisa berpikir, tapi tidak bisa mengungkapkan dengan sempurna. Bisa mengungkapkan, tapi tidak sempurna. Karena dia hanya bisa bersuara yang monoton. Kalau kambing yang mengembek, kayak ayam berkokok, begitu saja. Tapi kita manusia diciptakan Tuhan dengan sempurna sekali. Diberi kemampuan untuk melihat sesuatu, memikirkannya, kita bisa berperasaan, kita bisa berpikir, dan sekaligus kita bisa mengekspresikan pikiran dan perasaan kita dengan jitu. Ini suatu kenikmatan yang besar. Bahkan Allah sendiri dalam firman-Nya di Al-Quran menyebutkan bahwa Allah sendiri memuliakan kita, menghormati kita. Walaqad karramna bani Adam. Kita diciptakan oleh Allah sebagai manusia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenikmatan atau anugerah yang besar ini perlu kita syukuri dengan cara yang benar. Kadang-kadang kita bersyukur itu asal kita sudah mengatakan alhamdulillah, sudah merasa bersyukur. Meskipun kita itu mengatakan terima kasih kepada orang yang memberi kita. Tapi kalau kita menyepelekan, meremehkan pemberiannya, tentu terima kasih kita tidak berarti apa-apa. Misalnya Anda memberi saya baju indah sekali, saya mengatakan terima kasih, terima kasih, terima kasih berkali-kali, berulang-ulang kali, tapi pakaian pemberian Anda itu tidak saya pakai, tidak saya jaga, malah saya buat ngelapi sepeda misalnya. Ini Anda bukan senang tapi bisa marah sekali. Demikian pula anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk mensyukuri anugerah kita sebagai makhluk manusia, kita perlu menjaga kemanusiaan kita. Kita harus jaga kemanusiaan kita. Dalam pengertian, kita harus menjaga akal pikiran dan perasaan kita. Jangan memerosotkan kemuliaan kita, memerosotkan martabat kita yang dimuliakan oleh Allah ini ke bawah makhluk binatang atau tanaman atau bahkan batu. Kita harus tetap menjaga kemanusiaan kita. Nomor dua, ini yang penting juga, kita diciptakan oleh Tuhan menjadi manusia Indonesia. Banyak orang yang kepingin menjadi manusia Indonesia. Sampai dia beralih warga negara ke Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia ini luar biasa. Dulu Grand Sheikh Azhar, Mesir, Grand Sheikh yang paling terkenal dalam abad ini yaitu Sheikh Shaltut, ketika datang ke Indonesia dia mengatakan, ini Indonesia ini qit'atun minal jannah. Ini bukan negeri, ini kepingan surga yang diturunkan Tuhan ke dunia. Kita mempunyai lautan yang kaya raya, kita mempunyai alam yang begitu indah, mempunyai hutan yang begitu lindung, mempunyai berbagai etnis, majemuk. Kita tidak mempunyai musim panas, tidak mempunyai musim dingin yang menyiksa orang. Kita selalu dalam kondisi udara yang enak. Kita mempunyai saudara-saudara dari berbagai macam suku.
dengan berbagai macam ragam kepercayaan dan lain sebagainya. Tapi kita disatukan dalam bahasa yang satu, yaitu bahasa Indonesia. Anugerah besar ini harus kita syukuri dengan cara yang seperti tadi. Kita harus menjaga Indonesia ini. Kita harus tetap jangan pernah tidak merasa bangga dengan keindonesiaan kita. Sebagaimana kita bangga dengan kemanusiaan kita. Dengan cara ini, mumpung ini kita sedang dalam alam Agustus memperingati hari proklamasi kemerdekaan kita, maka marilah sejak dini kita menanamkan kepada generasi muda kecintaan kita kepada Indonesia sebagai syukur kita telah dipilih Allah, karena itu hak prerogatif. Allah mempunyai hak prerogatif menentukan siapa makhluknya menjadi apa dan siapa menjadi bangsa yang tinggal di negeri apa. Demikian saya kira saya bersyukur dapat menyampaikan sesuatu kepada Anda. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi selamat, terutama kepada para mahasiswa baru. Selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.